langsung ke lapangan. Pak Menteri nih. Di sini. Listrik Bu, ini atas kerjasama dengan Pak Bupati PLN. Baru pasang baru. Oh baru nih, ya insya Allah. Baru kemarin terus. Baru kemarin. Ini Pak Klebunya ini Bu. Pak Kepala Desa. Kepala Desa. Pesan mic khusus untuk menyampaikan terima kasih. Pak Bun, monggo Pak Bun. Monggo disampaikan Ibu. Pak Bun. Iya sangat terima kasih. Adanya ini insya Allah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Artinya bisa menanam tebu, nanam padi, nanam jagung, ya segalanya. Biarpun musim kering Ya kalau bisa di Dusun Barat itu Sama dengan saya berarti. arealnya sangat luas. Terutama tebu loh Pak Bun. Ya cari dukungannya, kita cari daerah sini kan sudah kurang air, jadi insya Allah kalau kita ada ini, jadi petani juga lebih sejahtera ya Bapak Sangat ya. matur kelakuan. Nanti yang dimaksud dulu Pak Dirut kepada kami Pak Bupati, nanti Pak Klebun supaya biaya operasional nggak mahal, pakai listrik. Iya betul, iya nanti tinggal kontak PLN, PLN juga BUMN, ya nanti tinggal kerjasama. Bedanya jauh. Bedanya jauh. Jadi ini kalau pakai solar operasi tiap hari 500.000. Kalau pakai solar, kalau diesel. Kalau listrik maksimal itu 150 sampai 200. Jadi beda ribu tiap hari. Kalau operasi 22 jam. Jadi selisihnya kan 350.000. Kalau satu bulan berapa? Berapa juta kali 10 juta lebih. Mana-mana. Halaman lagi, halaman Ibu. Oh, cukup ya ada Engki, cukup di depan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rini Sumarno, Menteri BUMN Republik Indonesia beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Bupati Pamekasan, Bapak Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Bapak Ibu hadirin khususnya masyarakat Desa Kroom, Kecamatan Propo yang kami hormati, dan dapat bertatap muka dengan Ibu Rini Sumarno, Menteri BUMN Republik Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat dan kita semua, dan pertemuan pada siang ini penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita mulai dengan bersama-sama mengucap basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri BUMN Republik Indonesia beserta seluruh rombongan dari Jakarta, yang saya hormati Bapak Dirut BNI, yang terhormat Bapak Dirut BTP 10, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Yang ketiga, yang periode sekarang ini kedua, beliau dulu sempat kesini juga pada periode pertama dan periode saya yang pertama. Jadi alhamdulillah saya selalu berjodoh dengan Bu Menteri. Mudah-mudahan kehadiran beliau di Pamekasan ini senantiasa membawa banyak barokah kepada kita, khususnya masyarakat di Kabupaten Pamekasan.
Bapak-bapak dan Ibu Menteri yang saya hormati, pertama tidak lupa saya menyampaikan selamat datang kembali di Kabupaten Pamekasan. Sekaligus kami atas nama masyarakat Pamekasan menyampaikan banyak terima kasih atas perhatian Ibu selama ini kepada masyarakat kami di sini. Terus terang, beliau 3 kali ke sini selalu dengan program yang sangat menyentuh dengan masyarakat, terutama masyarakat petani. Saya masih ingat itu tahun 2004 lalu, ketika kami di sini bersama para petani garam mengeluh ke Jakarta. Beliau masih Menteri Perindustrian dan Perdagangan, menyampaikan kepada beliau, tidak berapa lama beliau hadir di Pamekasan. Bahkan tidak hanya beliau hadir sendiri, beliau memfasilitasi bersama-sama dengan beliau kehadiran Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri dengan program yang pertama, beliau meluncurkan ekspor garam ke Malaysia yang pertama kali dari Pamekasan, dari Madura. Sekaligus dengan usulan dari kami di sini, beliau mengeluarkan surat keputusan Menteri tentang pengaturan importasi garam, sehingga dampak dari keputusan itu harga garam di Madura, harga garam di Indonesia termasuk di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan yang signifikan. Menghadap ke beliau menyampaikan bahwa kami para petani di Pamekasan mulai menanam tebu. Kami usulkan kepada beliau bersama Pak Syahid didampingi oleh Pak Dirut PTP 10, bagaimana seandainya di Madura, khususnya di Pamekasan, dibangun pabrik gula. Alhamdulillah 1 minggu kemudian beliau kirim konsultan di sini untuk melakukan kajian, dan tidak berapa lama beliau hadir sendiri di Pamekasan sekaligus panen raya tebu di desa Ranakan. Pada saat itu beliau menyampaikan bantuan sumur bor kepada kami, dan alhamdulillah bantuan beliau sekarang sudah selesai dilaksanakan di sini di desa Rohong. Mudah-mudahan ini bisa segera tuntas. Oleh itu sekali lagi pada Ibu beserta jajaran, kami atas nama masyarakat Pamekasan, utamanya para petani, menyampaikan terima kasih, karena saya yakin, kita semua yakin bahwa sumur ini akan banyak sekali manfaatnya pada petani. Kita sama-sama tahu bahwa Madura, Pamekasan adalah daerah yang lahan pertaniannya sebagian besar masih pada hujan. Jadi irigasi teknisnya masih sangat sedikit. Jadi selama ini memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada petani, khususnya petani tebu di Kabupaten Pamekasan. Di samping itu juga saya menyampaikan terima kasih kepada BNI Paknam, Pak Dirut datang sendiri ke Pamekasan untuk menyerahkan secara langsung bantuan kepada pemerintah dari Kabupaten Pamekasan. Yang pertama bantuan jembatan di Kelurahan Jumcangcang, yang kedua bantuan ambulan pada pemerintah dari Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Pak Dirut beserta seluruh jajaran BNI Paknam Kabupaten Pamekasan. Tidak lupa saya juga menyampaikan terima kasih kepada P2AT. Ini luar biasa P2AT. Jadi semua potensi yang data yang dipunyai oleh P2AT diberitahukan kepada kita bahwa ini loh potensi-potensi air di Pamekasan yang perlu kita nanti kembangkan ke depan. Tidak lupa juga menyampaikan terima kasih kepada PLN, luar biasa sigap sekali PLN untuk membantu kita. Dan ini selain nanti ini sumur bor, nanti juga manfaatnya kepada masyarakat sekitar. Serta saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan perbankan yang hadir pada kesempatan ini, Pak Lebun, Bapak-bapak para masyarakat di sini. Ini ambulans juga. Kunci simbolis. Kalau kuncinya ambulan besar loh. Terima kasih. Kan bersama bahwasanya ternyata harapan itu bisa terrealisasi di siang hari ini, kita lihat bersama. Catatan kita adalah
koordinasi yang dilaksanakan oleh Pak Bupati beserta jajarannya, B2AT, PLN, dan petani, adalah membuktikan bahwasanya tidak ada hal yang sulit, yang pengeboran 2 kali sudah putus asa, tetapi dengan adanya semangat dan koordinasi itu ternyata bahkan itu adalah realita yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Oleh karenanya, Bapak sekalian, barangkali dengan harapan ini, dengan kenyataan ini, kita ke depan akan memberikan satu harapan lagi yang lebih bagus. Barangkali nanti akan ada teknologi-teknologi yang lebih canggih. Barangkali nanti Ibu Menteri juga akan menginstruksikan kembali kepada saya untuk berbuat sesuatu kepada Bapak-Bapak sekalian. Ketika saya diinstruksikan Bu Menteri untuk menangani pabrik gula di Madura, saya dengan rasio saya, dengan cara saya dan biasa saya bisnis, saya sampaikan kepada Bu Menteri, Ibu begini-begini. Apa jawabnya? Untuk masyarakat tidak perlu ada hitungan-hitungan, semuanya serahkan kepada masyarakat. Ini adalah membuktikan komitmen Ibu Menteri yang begitu besar terhadap masyarakat di Indonesia, khususnya kaum petani ini. Mudah-mudahan kita mendoakan bersama-sama Pak sekalian, Ibu Menteri tetap sehat, Ibu Menteri tetap tegar, dan Ibu Menteri terus mengabdikan diri kepada petani. Bapak sekalian, direksi saya juga sudah saya undang semuanya. Hadir juga ada direktur produksi, direktur keuangan, perencanaan, dan sebagainya. Itu artinya PTPS 10 mempunyai satu semangat yang besar, sehingga saya tidak mau salah satu direksi tidak mengerti persoalan yang kita pikirkan bersama-sama. Oleh karenanya Bapak sekalian, sekali lagi kami terima kasih kepada Pak Bupati seluruh jajarannya, yang semula kita sudah tidak mempunyai harapan bahwasanya air ini keluar. Hari ini saya saksikan, dan hari ini kita bersama-sama melihat bahwasanya kita telah mempunyai harapan dan realita yang sudah ada pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati, yang saya hormati ulama dan tokoh Pamekasan, Direksi PTPN 10 yang saya banggakan, Direktur Menteri BUMN oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Saya melihat ada hal-hal yang mungkin saya bisa lakukan untuk dapat membantu masyarakat Indonesia. Karena itu dalam proses pertamanya saya menekankan bahwa BUMN, badan usaha milik negara, itu harus selalu hadir untuk negeri. Dan badan usaha milik negara harus bisa bersinergi untuk membangun negeri ini dan mensejahterakan rakyat. Nah, waktu Pak Bupati datang bersama dengan Pak Diono, saya tentunya sangat senang untuk bagaimana kita bisa melakukan hal-hal BUMN kita bisa membantu memperbaiki kesejahteraan dari masyarakat Pamekasan. Dan saya tahu Pak Bupati ini kerja keras, mau kotor dalam arti kerja sendiri sampai manapun, itu membuat saya juga ikut semangat untuk membantu. Jadi terima kasih Pak Bupati, dan tentunya tidak terlupakan teman lama saya Pak Bupati yang asal Madura juga, itu adalah Pak Arum Sabil dan juga Pak Said Abdullah, yang juga memberikan semangat bagaimana saya juga bisa memberikan dukungan untuk masyarakat Pamekasan ini. Nah, waktu Pak Biono mengatakan bahwa potensi di Pamekasan ini cukup baik untuk penanaman tebu, saya juga sangat mendukung. Oleh karena itu saya datang ke sini. Tapi kemudian juga dikatakan, Bu, di sini masalahnya air. Bagaimana kalau bisa dapat air, mungkin per hektar tebunya bisa jauh lebih tinggi. Jadi ya udah cari air, tapi kelihatannya susah.
Ya, alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala saya bisa membantu. Saya mengatakan, ayo coba Pak Faisal kita cari air. Terus makanya saya terus ngecek, Pak Giono udah mulai belum? Udah ngebor belum? Udah ngebor belum? Gimana sih belum ngebor? Gitu terus saya Pak Bupati. Terus udah ngebor Bu, nggak dapat air. Ya, nggak dapat air. Coba lagi 2 kali, nggak dapat air juga. Waduh, gimana nih? Membangun menjadi landasan, ini menjadi landasan pertama untuk kita dapat betul-betul membangun Pamekasan. Pak Kepala Desa, ini sumber pertama. Saya mendengar usulan Pak Kepala Desa, insya Allah nanti ada jalannya untuk bagaimana kita dapat mengebor lagi di tempat-tempat lain dengan tujuan tentunya kita dapat meningkatkan kualitas tanaman. Memang saya punya mimpi sama dengan Pak Bupati, berharap kita bisa membangun pabrik gula. Karena itu tidak terlepas harus mempunyai tanaman tebu yang baik. Dan tadi saya nanya ke Pak Dirut, kalau soal ini saya terganti Pak Dirut, Pak Bupati, saya nanya Pak Dirut, kapan nih kita mulai bangun pabrik gula? Bisa nggak tahun? Iya Bu, insya Allah tahun 2016. Jadi insya Allah nanti saya kembali lagi ke sini untuk kita mulai pembangunan pabrik gula, sehingga Pamekasan nanti punya kebanggaan bahwa bisa memproduksi gula untuk bukan hanya kepentingan Pamekasan tapi juga menjadi bagian dari Jawa Timur. FS sudah. Kita sudah menemukan cara ya teknologi untuk dengan pemetaan dari untuk bisa mencari air ya, sumber air. Dan ternyata kita bisa dapat, dan tadi terlihat sangat bagus. Jadi kita sedang menganalisa lagi dengan debit air ini itu bisa mengairi berapa, 50 apa 60 hektar, dan kita nantinya mungkin akan bikin satu hamparan yang kita mau kembangkan. Dan nanti kita apakah akhirnya kita butuh berapa pompa, 50 pompa, 100 pompa, insya Allah nanti ada jalannya. Saya juga akan bicara nanti dengan Menteri Pertanian ataupun juga Menteri Pekerjaan Umum, apakah juga ada anggaran untuk membantu di sini. Ya, terima kasih ya. Oh ini aja sumbangan dari saya pribadi. Oh, satu. Terima kasih ya. Norot. Ya.